Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu, kajian rutin Ahad Syukur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang kemudian segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di Ramadan tahun ini kita memaknai Ramadan ini, memaknai puasa betul-betul asyam, bukan sebatas as-shaum. Karena makna asyam sendiri itu adalah menahan. Yang ditahan tidak hanya sebatas lapar dan dahaga, tapi juga nafsu lawamah. Nah, ini kemudian dalam khazanah fikih, fondasi Islam itu paling tidak ada 5, yakni yang biasa disebut dalam kitab-kitab fikih itu masailul khamsah. Apa yang masailul khamsah? Yang 5 itu perkara apa saja? Ini kita tidak akan bahas tuntas 5, tapi tidak kita tahu apa saja. Yang pertama yakni ad-din, yakni masalah agama. Mahwaddin itu kita banyak yang tidak paham agama itu apa. Kemudian ad-dunya, urusan dunia. Ini urusan dunia ini dalam khazanah fikih menjelma menjadi muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Kemudian yang menjadi SOP kita, tugas utama kita diciptakan sebagai makhluk, sebagai manusia oleh Allah di dunia, yaitu al-ibadah. Al-ibadah. Nanti kita akan bahas tentang ibadah ini. Yang keempat yakni sabilillah. Sabilillah itu apa? Kalau kita maknai sabilillah itu tariqul musila ila ma yardallahu min kulli amal adinallahu bihi. Jadi sabilillah itu bukan hanya sebatas kalau kita pernah umrah atau haji itu sabilillah, sabilillah enggak. Sabilillah itu bukan nama masjid yang kita pahami, enggak, atau nama sekolahan sabilillah, tidak. Jadi sabilillah itu thariqah, jalan menuju apa yang diridhoi oleh Allah, itu sabilillah. Yang terakhir yakni qiyas. Nah, qiyas ini kemudian satu solusi ketika dalam ibadah itu Nabi tidak pernah mencontohkan. Itu kita butuh ijtihad dan qiyas dari para ulama. Baik, kita masuk kepada subbab ibadah dulu. Apa ibadah itu? Al-ibadah ya at-taqarrub ila Allah. Ibadah ini adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Sang Khaliq. Kita ini kan makhluk ya. Nah, makhluk itu butuh kedekatan, butuh intimasi kepada Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah ini sejatinya tujuannya adalah taqarrub, bukan yang lain. Taqarrub ini kemudian ada beberapa cara.
Bagaimana diantaranya cara taqarrub? Yang pertama, biimtisalil awamiri, dengan cara mentaati segala perintahnya. Sudahlah, pokoknya diperintahkan oleh Allah, sallu, aqimus sholat wa atuz zakat, ya maka kita harus sholat dan zakat. Tidak perlu ada pertanyaan. Ini namanya perintah Allah. Perintah Allah langsung kita laksanakan. Perkara di belakang itu ada hikmah, ada fadhail, ada apa, itu bonusnya. Cara yang kedua, yakni wajtina bin nawahi, menghindari segala larangannya. Nah, cara menghindari segala larangan Allah ini macam-macam orang dalam menerapkan, begitu. Yang ketiga, cara untuk taqarrub kepada Allah, wal amali bima adzina bihi syari', dan melaksanakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, dalam hal ibadah ini, dalam khazanah fikih itu ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah ammah atau ibadah yang bersifat umum, dan ibadah khassah atau ibadah yang bersifat khusus. Dalam kata lain, ibadah ammah ini kemudian kita maknai atau kita mengerti dengan istilah ibadah yang ghairu mahdhah. Kalau ibadah khusus itu kemudian dalam kata lain disebut ibadah mahdhah. Apa pengertiannya ammah dan khas? Yang ammah, fal ammah kullu amalin adina bihi syari'. Ibadah yang bersifat umum itu adalah setiap amal yang diperbolehkan oleh aturan Allah, oleh hukum Allah. Ini misal jual beli, ini nanti arahnya kepada muamalah yang ammah. Jual beli boleh tidak oleh Allah? Boleh, tapi tidak ditentukan secara khusus kaifiat jual beli oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jual beli tidak hanya HP saja, jual beli tidak hanya teh saja, jual beli tidak hanya buku saja, boleh bermacam-macam. Konsepnya itu kemudian yang diizinkan oleh hukum Allah adalah jual beli barang halal, tidak boleh barang haram. Itu ibadah yang bersifat ghairu mahdhah atau yang ammah, yang umum. Baik. Nikah, kata Rasul, an-nikah sunnati. Nikah ini masuk kategori ibadah khusus atau umum? Nikah ini masuk ibadah yang bersifat umum. Hanya ditentukan saja kemudian tata cara nikahnya bagaimana, harus ada mempelai pria, harus ada mempelai wanita. Yang namanya pernikahan ya harus laki-laki dengan perempuan, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Nah, baik, itu diantaranya ibadah umum. Sedangkan ibadah yang bersifat khas atau ibadah yang bersifat mahdhah, apa artinya? Wal khasah ma haddadahu syari' fima biimtisalil i'ayatin wa hay'atin wa kaifiyatin makhsusah. Sedangkan ibadah mahdhah atau khusus itu ialah apa yang telah ditetapkan oleh Allah, akan rincian-rinciannya, kemudian tingkah dan tata cara yang tertentu. Jadi ditentukan baik tata caranya, rukunnya,
kemudian kaifiyatnya dan seterusnya itu ditentukan dan sudah ada contohnya. Contoh sholat ini masuk ibadah mahdoh. Sholat caranya bagaimana? Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada ruku, ada sujud, itu kan caranya ditentukan semua. Bahkan doa-doanya dicontohkan oleh Rasul, tidak boleh keluar dari contoh. Kalau keluar dari contoh, misal jenengan sholat, sujud itu kalau tidak dengkulnya dulu yang turun, yang landing, ya tangannya. Nah, kok ternyata jenengan ketika mau sujud salto dulu Pak, gulung-gulung dulu baru sujud. Gulung-gulung dan salto sebelum sujud ini kemudian tidak sesuai contoh. Ketidaksesuaian contoh dalam ibadah mahdhah atau ibadah yang bersifat khusus, muncul istilah bid'ah. Maka istilah bid'ah ini tidak bisa kemudian diterapkan pada setiap ibadah, hanya pada ibadah mahdhah, tidak pada ibadah ghairu mahdhah. Contoh lagi ibadah yang ghairu mahdhah, misalkan berjenggot atau kemudian yang dianggap sunnah atau kemudian memakai pakaian tidak boleh di bawah mata kaki misal, maka kemudian jenengan tidak bisa menyematkan istilah bid'ah terhadap orang-orang yang tidak berjenggot dan tidak memakai pakaian di atas mata kaki. Dianggap tidak nyunah bid'ah itu, ya tidak. Istilah bid'ah ini hanya muncul ketika dalam ibadah mahdhah saja, bukan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ini identifikasi ibadah di situ. Nah, ini kemudian monggo sekarang saya latih untuk berpikir fikih. Ngaji itu agar mikir Pak, jangan sebatas mendengarkan. Contoh, ini terjadi dalam kehidupan nyata dan dulu saya alami ketika mondok di Solo 6 tahun. Di pondok saya itu biasanya ketika maghrib dan isya yang ngimami, yang menggantikan kiai atau ustadznya itu anak-anak kibar, anak-anak senior kelas 6. Kelas 6 itu kelas 3 aliyah atau kelas 3 aliyah atau kelas 3 SMA. Setoran, kalau mau ngimami maghrib maka asarnya setor apa yang mau dibaca sama si imam ini, setor ke ustadznya. Kawan saya ini karena hafalannya cukup banyak, beliau setor itu surah Ali Imran Pak, yang mau dibaca di ayat pertama. Luar biasa, karena gengsinya luar biasa Pak. Ngimami di masjid pondok itu Pak, ngimami ribuan santri, bahkan tidak hanya santriwan tapi juga santriwati. Pengen kelihatan keren, baca ayat yang panjang. Begitu kemudian dia ngimami, teman saya ini yang jadi yang dipersiapkan ban serepnya itu saya. Otomatis saya diletakkan oleh Ustadz di belakangnya persis. Sebelah kiri saya itu ada kepala sekolah aliyah, Ustadz Sigit waktu itu. Di sebelah kanan saya itu ada Ustadz Mudabir lah, Ustadz yang pengabdian, Ustadz junior. Begitu kemudian saking semangatnya teman saya, begitu takbir. Terus kemudian ketika baca ayat itu saya langsung ingatkan. Cara mengingatkan kesalahan imam bagi laki-laki itu apa? Dengan mengucapkan subhanallah. Kalau bagi perempuan apa? Jangan tepuk tangan Pak, kebanyakan Pak. Nanti jadi hore seorang. Sekali tepuk
tepuk saja, sekali tepuk. Itu kalau perempuan. Nah ini kan yang mahdhur nih. Sholat itu mahdhur, bahkan cara mengingatkannya saja diatur oleh Rasul. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, kalau perempuan itu kemudian dengan sekali tepuk. Oke, ini kita membahas ibadah mahdhur. Bagaimana kemudian ketika ibadah mahdhur ini melaksanakan yang tidak sesuai contoh, maka dihukumi sebagai bid'ah tadi. Sepakat kita di situ? Begitu teman saya ini tadi kemudian baca surah, saya langsung ingatkan, subhanallah. Kaget dia, baru baca kok langsung subhanallah. Diulangi lagi, barangkali ada bacaan yang salah. Diulangi lagi. Ustadz saya yang sebelah kiri ngomong subhanallah. Begitu sudah subhanallah 3 kali, keder Pak, tidak jadi alim Pak. Langsung turun derajatnya. Hal hataka haditsul ghasyiyah. Turun jadi juz amma. Ini ustadz saya yang sebelah, yang junior ini juga mengingatkan subhanallah. Sudah 3 kali. Begitu 3 kali baru hal hataka kok sudah subhanallah. Akhirnya dari Ali Imran hal kata ke hati Zulghaziyah turun jadi kulhu. Kulhu wallahu ahad. Kita bertiga langsung subhanallah. Dia sempat diam sejenak, mikir apa kesalahannya. Kebetulan teman saya yang di belakang saya persis itu masih kelas 6, masih kelas 3 aliyah atau SMA. Kemudian bersuara, Fatihah belum dibaca bro. Jadi teman saya ini saking semangatnya Allahu Akbar tanpa Fatihah langsung surah. Memang tekanannya luar biasa Pak Imam. Itu tekanannya langsung surah. Makanya ganti surah 3 kali itu saya tetap subhanallah. Pertanyaannya, ini kan logika mikir ya. Pertanyaannya, teman saya yang berada di belakang saya tepat tadi kemudian yang mengingatkan Fatihahnya belum dibaca bro. Nah, itu batal atau tidak salatnya? Kenapa batal? Karena dengan cara mengingatkan tidak sesuai contoh. Kalau seandainya ini kan tidak pernah dicontohkan oleh Rasul nih, apakah ketika ada kejadian seperti ini harus mengorbankan 1 orang untuk membatalkan sholat? Ketika pertanyaan dibalik, tidak pernah dicontohkan Rasul nggak kenal kata bro, iya toh, nggak kenal. Bahkan Rasul tidak berbahasa Indonesia. Nah, apakah kemudian ketika tidak ada solusi ini kan, kecuali dengan membatalkan sholat tahlil, kan buntu dalam khazanah fikih kan buntu, tidak ada solusi. Inilah kemudian kita butuh ijtihad, butuh kias. Fungsi ijtihad para ulama, para jumhur ulama di situ. Ternyata saya temukan, baru kemudian saya buka-buka ketika kemudian kuliah, saya buka-buka kitab-kitab. Ketika di Mesir sana di Al-Azhar, saya buka-buka, ternyata ada dalam beberapa kitabnya para imam madzhabul arbi'ah, imam yang 4 madzhab ini. Kalau Imam Syafi'i batal, itu Imam Syafi'i. Ternyata gurunya, siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik. Dalam kitab beliau itu kemudian saya lupa judulnya, bukan Al-Muwatta, ada. Itu kemudian dalam pembahasan mubattalatis sholat itu tidak masuk mubattalatis sholat, tidak termasuk hal-hal yang membatalkan sholat karena dihukumi
dzurriyyah. Kenapa kok dzurriyyah? Nah, ini demi kemaslahatan. Kalau kemudian yang di belakang ini tadi tidak mengingatkan yang tidak sesuai SOP, boleh jadi yang batal bukan cuma satu, sak masjid, Pak. Karena kemudian bacaan imam ini adalah bacaan makmum. Kalau kemudian tidak baca Fatihah, bisa kena hadis apa? La sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca permulaan kitab, yakni Al-Fatihah. Yang batal boleh jadi sama saja ribuan orang itu, Pak. Nah, dalam konsepnya Imam Syafi'i sebenarnya ada maslahatil musalah, demi kemaslahatan. Cuman Imam Syafi'i tidak menerapkan dalam ibadah makhdhuf, menerapkannya dalam ibadah ghairu makhdhuf. Imam Malik tidak itu dzurriyyah, ada apa-apa. Sedangkan Imam Hanafi dan Hambali sama seirama dengan Imam Malik. Yang beda cuma Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini terkenal sebagai mazhab yang paling hati-hati. Nah, tapi problemnya dalam menyikapi ibadah makhdhuf, kita tidak boleh asal menerapkan ijtihad dan qiyas dalam satu kasus yang berbeda. Ijtihad dalam kasus mengingatkan sholat tadi karena daruri, karena darurat, itu tidak bisa diterapkan dalam kasus yang lain. Contoh kasus puasa. Salah satu yang membatalkan puasa itu apa, Pak? Makan dan minum dengan disengaja. Mari kita definisikan makan dan minum itu apa? Apa, Pak? Ada yang bisa mendefinisikan makan dan minum itu apa? Memasukkan sesuatu melalui mulut. Kalau hanya memasukkan mungkin tangan dimasukkan itu. Oh, berarti harus ada bendanya. Baik. Dalam berpikir-pikir ditanya lagi bendanya bagaimana? Kalau neken itu batal atau tidak? Air liur ini sudah benar. Itu loh, Pak. Kita berpikir pikir. Baik. Maka dalam kondisi darurat bisa. Oke lah, kita sepakat memasukkan sesuatu melalui mulut, kemudian ditelan oleh kerongkongan, terus ke perut. Seandainya kita sepakat begitu, seandainya dalam kondisi darurat ini menerapkan dalilnya dzurriyyah, mengingatkan sholat tadi kepada puasa, kondisi darurat. Oke, jenengan kebetulan ketika dalam kondisi puasa itu kemudian karena punya asma, Pak, dan dibekali oleh dokter itu apa, inhaler apa yang Ventolin itu, yang obat ces apa itu namanya itu, yang dihisap itu, Pak, yang dihisap, nah, inhaler ya namanya, atau apa itu, untuk mengatasi sesak napas itu. Nah, sesak napas itu kan tidak bisa dikontrol, Pak, ya. Sesak napas itu boleh jadi tiba-tiba. Darurat dan itu kemudian kalau jenengan tidak pakai apa inhaler itu kemudian boleh jadi meninggal dunia, loh, Pak. Gara-gara sesak. Darurat dan itu saya bertanya. Pertanyaannya adalah darurat tidak itu? Darurat ya. Kita sepakat darurat. Kemudian solusinya jangan pakai inhaler tadi, pakai inhaler, dihisap, masuk ke mulut melalui kerongkongan ditelan. Pertanyaannya, ini kan dalil yang sama dengan mengingatkan sholat tadi. Pertanyaannya, batal atau tidak puasanya, Pak? Tidak. Oke, satu tidak. Ada yang lain? Ada yang membatalkan puasa tidak? Sing bingung angkat tangan lah, coba.
Baik. Itu kan kemudian obat Ustaz. Karena darurat. Terus kemudian itu kan tidak berwujud Ustaz, benda angin saja itu yang ces gitu ya. Kalau makanan dan minuman kan kelihatan, kita ngunyah, kita apa, nelen gitu ya. Misalkan dengan berdalil seperti itu, apa bedanya dengan rokok, Pak? Nek saya ngomong rokok, mesti jawabannya semuanya batal. Loh, sekarang itu ada inhaler baru ya, rokok elektrik gitu loh Pak. Nih, apa itu namanya rokok elektrik itu? Vape. Oh, nggak perlu dibakar Pak, itu Pak. Podo Pak inhaler. Batal nggak? Loh, ini kita harus mengidentifikasi dulu apa yang menyebabkan batal, apa yang menyebabkan tidak batal. Tidak bisa kemudian kita menerapkan dalil yang sama kedoruriatan tadi ke dalam kasus yang berbeda. Tidak bisa. Kalau kes yang tadi itu batal. Kalau kes yang tadi itu yang seperti itu batal. Oke, ini ada dari seringnya. Oke, ini jawaban batal. Tadi ada yang jawab tidak batal. Ini saya melatih logika fikih. Tidak apa-apa Pak. Ngaji itu memang harus mikir Pak. Baik, saya jawab dengan dalil. Dalilnya ada. Bagaimana kemudian? Nah, yang pertama kita identifikasi puasa dulu itu apa? Bagaimana niatnya? Wa ajmi isyama qabla al-fajr. Niat puasa itu berbeda dengan niat puasa Ramadan, itu beda dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah jenengan bangun kesiangan, tidak sarapan, aras-arasan, wis tak niatkan puasa wis untuk puasa Senin atau puasa Kamis boleh. Tapi kalau Ramadan enggak, ajmi isyama qabla al-fajr. Niatnya itu harus sebelum fajar. Bahkan Imam Syafi'i lebih ekstrim lagi. Makanya kemudian ada doa nawaitu shauma ghadin. Aku berniat puasa untuk besok. Kan begitu. Nah, niatnya harus sebelum sahur. Nah, illa an takuna haidun aw nafsa'an fa'aftiri wa qadhihi fi yaumin akhar. Kecuali engkau adalah seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Baik, berarti diidentifikasi orang yang haid dan nifas itu diperbolehkan secara syariat untuk tidak berpuasa dan boleh diganti atau diqadha di hari yang lain. Jelas? Baik. Kemudian ada lagi wa in kunta maridan au ala safarin, dan apabila engkau dalam kondisi sakit atau dalam kondisi bepergian safar sehingga memberatkan puasa bagimu, falakal iftar, maka boleh tidak berpuasa. Summa qadhihi mutatabi'an aw mutafarriqan fil ayyamil ukhra, kemudian boleh engkau menggantinya di hari yang lain. Mutatabi'an itu berurutan, misalkan meninggalkan 7 hari puasa Ramadan diganti langsung selama seminggu dengan puasa, boleh dicicil kata Allah. Kata Rasul boleh dikredit kodoknya. Misalnya dengan mampunya sebulan bayar sekali, maka yang 7 hari selesai dalam 7 bulan. Tenornya begitu Pak. boleh. Nah, ini apa? Ingkun tamarudon, sakit. Pertanyaannya, asma ini kondisi kesakitan atau tidak? Sakit. Kemudian mungkin bukan asma, ini tadi saya mencontohkan inhaler. Karena saya saat di Pandaan menjelaskan ini, pertanyaannya akhirnya bukan penyebab batalnya, tapi merek apa yang membatalkan. Itu kalau inhaler Ustaz, kalau pelosa bagaimana Ustaz? Pelosa. Kalau cap kapak
Kemudian jenengan flu yang akhirnya hidup jenengan tersumbat, tidak bisa nafas, itu susah loh Pak. Terus pegang plosa atau minyak cap kapak dihisap Pak. Ya, cap kapak ini tadi akhirnya masuk ke hidung, bahkan bisa terasa di tenggorokan Pak, ada rasanya Pak. Iya tidak? Aromatik kadang-kadang ya. Nah, baik. Hal-hal yang seperti kan kondisi sakit ya sudah, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi diganti di hari yang lain. Maka tidak bisa kita menerapkan kedzaruriyatan sholat ini tadi diterapkan dalam kondisi puasa. Puasa sudah ada solusinya. Kemakzuhan puasa ini sudah dirancang oleh Rasul. Begitu loh. Apa bedanya kemudian plosa dengan rokok? Wah, darurat Ustaz. Saya kalau nggak merokok itu nggak bisa mikir, kan begitu alasannya merokok biasanya. Kalau nggak merokok itu sudah bisa buntu pokoknya, nggak ada ide. Karena saya ini kerjanya di bidang kreatif, harus merokok. Tidak apa-apa lah, masih agak ngopi, yang penting merokok. Darurat itu boleh jadi darurat bagi orang itu, bukan bagi kita. Maka tidak bisa dalil darurat ini, ijtihadiyah darurat ini diterapkan dalam kondisi puasa. Enggak, ya sudah. Ketika sakit boleh kok tidak puasa, bahkan boleh diganti di hari lain. Itu kerahmat rahimnya Allah itu di situ. Bahkan malah ibu-ibu ini kalau haid ini yang digantikan puasanya, sholatnya diganti atau tidak? Sholatnya dipotong atau tidak? Tidak, sholatnya. Ketika off ya sudah off, diskonnya luar biasa. Nah ini kita harus jangan terlalu berpikir fikih, tapi berpikir esensinya. Esensi ini yang kemudian kadang-kadang lepas Pak. Sholat contohnya, esensi sholat itu kan ditaqarrub ila Allah. Oke. Karena kita terlalu memperdebatkan secara fikih, kita hanya kemudian berdebat seputar kaifiyah tata cara saja. Contoh yang sampai sekarang diperdebatkan, padahal seboleh-boleh saja antara qunut dan tidak qunut ketika subuh. Padahal qunut ya tidak apa-apa silahkan, tidak ya tidak apa. Atau kemudian ketika ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, posisi tangan itu sedekap kembali atau tegak, itu kita hanya berdebat di seputar situ. Tapi esensi sholatnya bagaimana tidak kenal. Contoh lagi tadi yang kemudian asyam, esensi asyam itu apa sih? Menahan Pak. Yang ditahan ini kita pengertiannya hanya seputar lapar dan dahaga. Padahal esensi asyam di semua kitab itu yang ditahan itu seluruhnya, termasuk nafsu lawamah. Di antaranya adalah ghadban atau marah itu beberapa ulama Syafi'iyah, bukan Syafi'inya ya. Ulama Syafi'iyah ini ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Itu ada yang menyatakan itu membatalkan puasa. Ada yang menyatakan marah-marah itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Bukan masalahnya kemudian marah-marah ini kan tidak ada speedometernya Pak. Misalkan orang yang marah-marah sambil gunting-gunting, kemudian wajahnya merah, kemudian isi kebun binatang keluar semua, itu mungkin 100 km per jam. Tapi ada orang yang marah-marah itu cuma 50 km per jam saja. Ada orang yang marah-marah bahkan tidak terbaca di speedometer.
Marahnya cuma diem ketika sudah marah. Biasanya kaum laki-laki kalau sudah marah itu harus merecoh. Ngerti merecoh gitu? Diem nggak ngomong sama sekali. Ditanyain istrinya apa, nanti buka apa, diem. Bapak kenapa? Diem. Moro-moro nyingkring ditinggal mancing. Enggak bu, begitu bu, bapak bu. Ini kan tidak ada barometer. Tapi kita kembali kepada asyam. Asyam ini adalah menahan. Yang namanya menahan, contoh yang kita tidak lakukan. Contoh. Asyam ini kemudian katakan puasa itu kan cuma makan 2 kali sehari ya. Makan sahur, makan buka. Secara matematis, anggaran makan kita nggak usah ngomong APBN lah, nggak usah ngomong makan siang gratis. Kejauhan. Kita makan ketika puasa saja, atau di luar puasa kita paling tidak makan 3 kali sehari. Sarapan, makan pagi, makan siang, makan malam. Anggarannya kan tiga kali. Begitu puasa, anggarannya surut. Ditahan, asyam kan menahan, ngempet, surut menjadi 2 kali. Otomatis paling tidak, kalau anak kos-kosan ini mah, anak kos-kosan makan 3 kali sekali makan, katakan 20.000 misalnya. Kemudian 3 kali makan 60.000, ya 60.000 3 kali makan. Kemudian ketika puasa irit pak, cuma 40.000. Apalagi kalau ke ukhuwah Islamnya ada Jumat berkah gitu. Tapi ikut buka bersama, wah tambah gak keluar duit pak. Kayak saya pernah jadi anak kos soalnya. Nah itu begitu harusnya. Tapi apa yang terjadi? Kualitas enak. Yang tadinya pangapunten sambelan kemudian tempe dipenyek, alhamdulillah jadi sudah. Tapi ketika puasa yang dipenyek bukan tempe, maunya daging pak, maunya udang, maunya bahan. Asyam dari menahan dari pangapunten. Sering terjadi ketika kemudian mau maghrib, mau berbuka, belanja takjil loh. Takjilan di sepanjang sekadaran film pokoknya begitu ayo dek golek takjil, gonjangan sama istri. Wah banyak jajanan yang dibeli macam-macam, mau sampai 500.000 belanja takjil. Oh tidak cukup kolak, tambah gorengan, tambah jajan basah, tambah lumpia, tambah ini. Pertanyaannya, bisa tidak kita melakukan esensi asyam kalau begitu? Tidak. Karena kalau menurut Pak, ibadah ini adalah kata kerjanya. Inputnya itu adalah niat. Maka pentingnya setiap bab niat dalam khazanah fikih itu penting sekali. Bahkan Imam Syafi'i setiap niat itu ada bacaannya. Kalau Imam Syafi'i niat sholat ada bacaannya, niat wudu ada bacaannya, niat ini ada bacaannya. Ibadahnya itu praktek. Outputnya apa? Hasilnya apa? Amalun sholihun. Hasilnya itu amal soleh, outputnya itu. Maka kalau kita puasa, niatnya sudah tidak paham, esensinya tidak ngerti, melaksanakan ya sekenanya, secara formalitas saja, kemudian mampu gak menjadi amal soleh? Jelas tidak. Buktinya apa? Ketika puasa, wah luar biasa itu grafik ibadah kita itu. Yang tidak pernah sholat tahajud tarawih bentino, yang tidak pernah darusan
terus tiap hari akhirnya khatam 3 kali dalam sebulan. Suat, ya. Begitu pasca puasa lebaran, tes, cret, lebar sak sembarangan ya. Iya enggak? Iya. Itu karena kita tidak kena esensi Asia itu enggak kena. Makanya kemudian pangapunten outputnya tidak jalan. Padahal Allah menjanjikan orang-orang yang melaksanakan esensi Asia ini dijadikan oleh Allah apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wah, luar biasa. Karena esensinya tidak paham, niatnya keliru, outputnya tidak jalan, outputnya juga tidak kena, ya sudah, ibadah kita levelnya hanya sebatas formalitas. Maka tidak akan mungkin kemudian kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak bisa. Sholat ada tujuannya. Tujuannya hanya sebatas membatalkan kewajiban. Sholat hanya sholat duha ada tujuannya apa? Agar diperlancar rezekinya. Tahajud ada tujuannya apa? Untuk dinaikkan derajatnya. Hanya sebatas itu kemudian sholat kita. Tidak meningkat ke level berikutnya. Puasa kita hanya sebatas ya menahan lapar dan dahaga saja, tidak meningkat ke level berikutnya. Padahal Ramadan itu adalah kawah condro di muka bagi umat Islam. Kenapa mau menjadi kawah condro di muka? Dilatih selama 1 bulan full 30 hari menahan segala sesuatu, yang menahan lapar, ya dahaga, ya amarah, ya nafsu, semuanya ditahan. Nah ini kita ternyata selama ini puasa kita itu cuma di level lapar dan dahaga. Bahkan Rasul itu dalam beberapa riwayat mengatakan bagi seorang pemuda kalau yang nafsunya tidak terbendung maka menikahlah, kata Rasul. Wis nikahlah daripada zina. Kalau tidak mampu menikah, puasa. Puasa itu tujuannya untuk menahan nafsu. Enggak Pak, kita ketika puasa mubar nafsu. Nah, semoga puasa kali ini kita betul-betul asyam Pak, tidak hanya as-saum. Kalau saum saja lapar dan dahaga, tapi asyam. Perintahnya kan siang Pak. Kutiba alaikumus siang, bukan kutiba alaikumus saum. Itu kalau orang tafsir paham itu apa makna asyam. Betul-betul diimport semuanya Pak, direm semuanya. Baik, barangkali hanya itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agar nanti memperoleh lebih jelas lagi, saya coba mengilustrasi sebuah kayak komputer ya. Ada input, ya, kemudian diproses, maka keluaran output. Ada di situ kata-kata garbage in, garbage out. Setiap sampah yang masuk diproses, maka outputnya akan keluar juga sampah. Nah, sekarang kembali kepada puasa. Ilustrasi saya coba mengeterapkan kepada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian perintahnya, kutiba alaikum syiyam. Nanti kotor nih orang kita baru belajar ya. Nah, prosesnya adalah puasa. Di mana outputnya, di situ takwa. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, coba saya rinci di dalam input saja. Kalau kita rinci input saja, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kita kaitkan dengan kalau tidak salah di dalam surat Al-Anfal. Itu ayat berapa? Ayat 2 kalau tidak salah. Orang yang beriman itu ketika mendengar nama Allah maka bergetar hatinya. Di situ baru mau beriman. Itu kan puasa ini orang beriman. Kemudian di dalam proses
prosesnya itu bagaimana untuk menjadi orang yang bertakwa. Di sini proses-prosesnya ini kan juga banyak. Seperti apa namanya syarat hukumnya itu kan banyak syarat dan hukumnya dipenuhi agar menjadi orang yang bertakwa. Misalnya dalam puasa tidak boleh menggibah, tidak boleh merasani orang, tidak boleh apa namanya itu makan duduk dan sebagainya. Mungkin ada 5 berbagai syarat sehingga memperoleh puasa yang betul-betul outputnya nanti menjadi orang yang bertakwa. Ya. Secara resuminya puasa yang bagaimana untuk memperoleh takwa. Kira-kira terima kasih. Mohon juga dijelaskan mulai dari input kemudian proses. Terima kasih. Itu tadi resume Pak. Jawabannya simpel Bapak. Ya puasa yang betul-betul asyam. Puasa yang betul-betul asyam itu yang bagaimana? Yang niatnya kemudian mukhlisun niyatan lillah. Niat ikhlas karena Allah. Niat ikhlas itu memang tidak ada barometernya Pak, tidak ada ukurannya. Pangapunten, urusan qalbun yang salim ini memang pada setiap hadis Rasul itu qalbun salim itu tidak ada ukurannya. Ketika kita nanti buka kitab-kitab tasawuf baru, sholat yang tumaknina itu yang bagaimana dalam Ihya Ulumuddin, itu sholat yang tumaknina sholat orang yang kemudian niatnya benar, itu ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu sudah lupa urusan dunia. Kemudian niatnya itu mukhlisan niyata lillah itu diterjemahkan itu kemudian hanya untuk Allah bukan untuk yang lainnya. Bahkan pahala untuk mendulang pahala pun tidak. Itu kalau orang sudah levelnya mukhlis. Itu saya ngomong urusan barometer hati tadi, qalbun tadi. Niatnya harus sampai ke sana Pak. Satu. Kemudian yang kedua, prosesnya ini, ibadahnya ini harus sesuai yang dicontohkan Rasul. Rasul takjilnya bagaimana? Sederhana. Nah Pak, 3 biji kurma dan minuman manis. Jenengan kalau ngolek Pak, sak mangkok itu kalorinya jauh dari kurma dan minuman manis. Gak karuan itu gedang pisang sudah berapa kalori itu kalau kita walu sudah berapa kalori, pohon sudah berapa kalori, belum lagi santannya. Gak warkol ditambahi gorengan, gak warkol gorengan tambahi lemper ono lumpia dicocok bisa ditutur bisa. Loh, ini kan tidak sesuai contoh. Karena tidak sesuai contoh, outputnya bagaimana? Akhirnya yang dimasukkan ke dalam perut banyak aras-arasan sholat ke masjid. Prai wis ngantuk turu Pak, tarawih bablas Pak. Iya atau tidak? Ini kan kita ngomong output, maka tidak hanya niat, prosesnya menjalankannya itu harus sesuai contoh. Karena ini ibadah mahal. Rasul dulu apakah ketika Ramadan kemudian hampir Idul Fitri, apa kemudian Rasul itu beli baju baru? Enggak. Loh ini kita ini pangapunten, kalau akhir Ramadan yang ramai itu Gajah Mada, Ramayana dan Lipo Plaza. Bukan masjidnya yang sepi. Ayo coba 10 hari terakhir. Itu begitu hampir 3 hari habis, ramai sudah belanja baju baru. Ini kan tidak sesuai contoh. Outputnya bagaimana? Keluarannya ya tidak mampu. La'allakum tattaqun, tidak jadi orang-orang yang bertakwa. Apakah mampu fitrah kembali? Ya tidak. Ketika Idul Fitri sing bingung diurusi kupatan Pak.
Itu, itu begitu. Niatnya mungkin Ustaz. Tadi sudah disampaikan. Ya, dengan apa? Niat dan ikhlas. Tadi juga saya menyampaikan. Itu tadi saya menyampaikan di dalam surat Al-Anfal. Kalau nggak salah, di ayat 2-nya itu kan ini puasa ini untuk orang yang beriman, khusus bagi orang yang beriman. Pertanyaan seperti itu. Nah, orang yang beriman ini di dalam Al-Quran jika kita kaitkan dengan ayat tadi dalam surat Al-Anfal itu, jadi orang yang beriman itu adalah ketika mendengarkan ketika disebut nama Allah, maka mereka bergetar. Kan begitu kan? Nah, kalau pertanyaannya kita ini apakah masuk orang yang beriman? Kita belum bergetar hati kita. Ketika dengar ada disebut nama Allah, belum bergetar ya. Rasa-rasanya belum bergetar ya. Ini kan biasanya bergetar hatinya itu nek wis lumah-lumah di rumah sakit. Sudah tidak bisa apa-apa diinfus begini baru Allah sambil bergetar. Bukannya begitu. Ini guyon saja. Nah, itu biasanya begitu. Nah, maka kemudian di Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kitab yang kemudian menjadi referensi kita pagi hari ini karangannya Wahbu Zuhaili, amanu, orang-orang yang beriman. Beliau Wahbu Zuhaili mengambil dari meminjam istilahnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, gitu ceritanya. Melalui level bagaimana kan muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, kan gitu. Orang-orang yang mukmin itu paling tidak orang-orang yang sudah mampu melakukan perintah Allah tadi, biimtisalil awamir wajtinabil nawahi. Orang-orang yang sudah mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, sekalipun belum sempurna. Urusan hati, kalau surat Al-Anfal tadi kan, ya kadang Yazid, kadang Yangkus, lewaya dompet entek, yang Yazid, pas waya rekening Yangkus, itu manusiawi Pak. Itu memang sudah ditakar oleh Allah itu manusiawi. Makanya kemudian Bang Rasul itu kasih barometer, soleh keterlaluan ya udah bagus. Kita menjadi orang yang soleh banget. Itu ya tidak baik. Makanya Rasul itu kasih batasan. Karena Pak Abu waktu itu ada sahabat yang kemudian ya Rasul, saya pengen puasa tiap hari wis. Kan tidak boleh sama Rasul. Nggak boleh. Cukup Senin, Kemis yang tiap hari cuma sebulan di bulan Ramadan. Iya, berarti kebangetan yo. Tambah ke api Pak. Itu urusan hati tadi, barometernya begitulah. Maka amanu itu orang-orang yang sudah melakukan lah, sudah sholat meskipun masih bolong-bolong, subuh sering telat, yang empat waktu dilakukan itu sudah masuk kategori amanu. Paling tidak sudah bergetar. Getarnya itu bukan Pak aku tadi bisiki Allah, kemudian berodok, itu jantungan koroner itu Pak, jantung koroner. Paling tidak dia sholat itu sudah paham takut kepada Allah, sudah ngerti itu perintah. Jadi jangan diartikan dalam surah Al-Anfal itu wajilat qulubuhum itu bukan yang betul-betul direct Allah kemudian terwodok begitu, enggak begitu, itu penyakit jantung koroner itu. Ya. Jadi jangan secara letterman diartikan begitu. Kita sholat saja itu artinya sekalipun sholat kita itu masih level formalitas, tapi kita sudah paham konsep kita punya Tuhan Allah. Kita sudah paham konsep kalau tidak sholat masuk neraka. Kalau ada jin itu itu sudah paham konsep itu. Itu sudah termasuk kategori wajilat qulubuhum. Ya, karena tadi Ustaz menyampaikan iman itu ada tingkatannya. Sampai ke arah yang mungkin itu sudah terjawab. Baik, sampun gimana? Tidak kafir dia lah. Baik, kasih meminta lepas kentari bila itu mengalihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.